Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Majelis Jemaat GKP Jemaat Jatiranggon mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti kebaktian online di rumah masing-masing pada minggu ini. Saya akan membacakan pokok-pokok warta jemaat. Kebaktian kategorial secara daring atau online. Kebaktian rumah tangga secara online pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, pukul 19 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Penatua Suryamah Pangala dan didampingi oleh Penatua Fani Novira sebagai liturgos. Adapun untuk link Zoom akan diinformasikan melalui grup WhatsApp wilayah masing-masing. Kedua, untuk kebaktian sekolah minggu secara online KPA Sinode, silahkan ikuti sesuai tautan kelas-kelas masing-masing yang tertera pada warta. Ketiga, kebaktian Kopermart dilakukan secara online atau Zoom meeting akan dilakukan pada hari Sabtu jam 19 waktu Indonesia Barat di setiap minggu kedua dan 4. Untuk link akan diinformasikan melalui WhatsApp grup. Warta kegiatan. 1. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 11 April 2021 sampai dengan 18 April. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan pastoral dan kunjungan. Dalam rangka mengoptimalisasi pelayanan di masa pandemi COVID-19, Majelis Jemaat akan melakukan kunjungan rutin secara online, video call, Zoom, dan lain-lain kepada anggota jemaat pada setiap hari Selasa dan Kamis. Bagi anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan pastoral, konseling pastoral, atau pelayanan lainnya dapat menghubungi Majelis Jemaat Wilayah atau Pendeta Jemaat. Penerimaan siswa baru KB Tunas Pasundan. KB Tunas Pasundan membuka penerimaan siswa-siswi baru untuk tahun ajaran 2021-2022 mulai bulan Februari 2021. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi pendaftaran dan formulir, serta persyaratannya dapat langsung datang ke KB Tunas Pasundan setiap Senin sampai Jumat pukul 9 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat atau melalui kontak WhatsApp di 0857 1761 1544. Sehubungan bendahara 2 dalam kondisi sakit, maka diinformasikan kepada jemaat yang memberikan persembahan melalui rekening gereja. Mohon menginformasikan bukti transfer ke Penatua Salma Tibin dan Penatua Lukas Tobing melalui WhatsApp. Kebaktian onsite. Berdasarkan keputusan rapat Majelis Jemaat tanggal 2 April 2021, kebaktian minggu akan dilaksanakan secara onsite dan live streaming di gereja mulai tanggal 2 Mei 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Adapun untuk teknik dan pengaturan protokol kesehatannya akan diinformasikan kemudian. Demikianlah warta jemaat yang dapat kami sampaikan pada minggu hari ini. Kami tetap menghimbau untuk tetap tenang dan menjaga kondisi kesehatan kita semua. Warta jemaat ini beserta laporan keuangan dapat dilihat atau diunduh melalui WhatsApp grup wilayah masing-masing atau dapat menghubungi Majelis Jemaat GKP Jemaat Jatiranggon. Bapak, Ibu, Saudara diundang berdiri.
Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Mari kita menyambut dengan memuji Tuhan dari PKJ 29. Patut segenap yang ada. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini dengan satu keyakinan. Pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Saudara-saudara, nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19 yang berbunyi demikian. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Amin.
agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata di dalam Injil Yohanes 15 ayat 4 dan 5, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang apabila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itu Allah memanggil kita manusia berdosa ini untuk datang mendekat kepadanya agar kita memiliki hidup dengan kelimpahan anugerah-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang mendekat dan mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat Allah dengan kita mulai pengakuan dosa secara pribadi. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami menyadari akan setiap kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia, sehingga seringkali kami melanggar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami tidak hidup di dalam takut akan Tuhan, tetapi justru kami mengikuti apa yang menjadi keinginan kami sendiri. Maka pada saat ini ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami mohon kiranya Allah yang penuh kasih itu mengampuni kami, mengasihani kami, menyucikan kami, agar kami hidup di dalam kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, dengarkanlah setiap seruan kami, pengakuan dan penyesalan kami, dan biarlah Engkau memberikan anugerah pengampunan bagi kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Datang kepadamu, anak domba
Tuhan yang berbahagia, kesungguhan dan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah di dalam Yeremia pasal 33 ayat 8 yang berkata demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pernyataan syukur dan penyerahan diri ke dalam hidup baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersuka cita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan menyambutnya dengan nyanyian PKJ 200. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama membaca firman Tuhan, mendengarkan, dan juga kita diajak bersama-sama untuk dapat memberlakukannya dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, pada saat ini kami umat-Mu telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat memberlakukannya di dalam kehidupan kami dengan hikmat daripada-Mu. Engkau berkati hamba-Mu, agar setiap kata yang keluar dari mulut dan bibirnya semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang membimbingnya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab di dalam kebaktian pada minggu hari ini, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-19 yang berada di bawah judul perikop khotbah Petrus di Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini.
Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki pengenalan yang benar akan Allah adalah sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Karena tanpa pengenalan yang benar akan Allah, iman kita tidak akan bertumbuh. Memiliki pengenalan yang benar akan Allah membuat kita semakin memahami rencana-rencananya dan juga keberadaan kita di dalam Dia. Mengenal Allah tentu saja berbeda dengan sekedar tahu akan Allah. Dalam pengenalan akan Allah terkandung suatu hubungan yang erat, penyerahan diri yang penuh dan juga kepercayaan. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita memahami panggilan Allah dalam diri kita. Dan akhirnya semakin kita menyadari keberadaan kita di hadapannya. Pengenalan akan Allah, Bapak Ibu Saudara, membuat kita dapat mengerti panggilannya sehingga kita sadar betapa mulianya bagian yang ditentukan Allah bagi kita. Namun, ada banyak orang percaya yang belum menyadari bagian yang mulia yang disediakan Allah bagi mereka karena mereka tidak mengerti panggilan Allah di dalam hidupnya. Saudara-saudara, panggilan ini pun berbeda dari karunia. Karena panggilan Allah ini berarti berbicara tentang suatu tempat atau posisi di mana kita berada yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga Alkitab menyatakan di dalam Roma 6 ayat 17b dan 18, dahulu kamu memang hamba dosa. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya Allah memanggil kita sebagai hambanya, bukan hamba dosa. Dan salah satu ciri hamba adalah dia tidak punya hak berbicara, hanya tunduk, hanya wajib menaati segala perintah dari tuannya. Saudara-saudara, kisah penyembuhan yang terjadi melalui Petrus memberikan kesaksian baru bagi orang Israel sejak awal mereka meragukan Yesus. Kuasa Yesus tidak hanya terjadi pada saat banyak orang melihat Yesus sendiri yang melakukan mujizat. Namun ketika Yesus sudah ada, kuasa di dalam namanya masih terus bekerja dan nyata. Petrus meyakinkan bahwa orang lumpuh yang mereka kenal itu bisa sembuh. Bukan karena kekuatan dan kuasa dari Petrus ataupun Yohanes, ataupun karena kesalehan mereka. Namun semata-mata karena iman di dalam nama Yesus yang telah mereka bunuh itu, orang-orang banyak itu bunuh, tetapi kemudian dibangkitkan oleh Allah. Oleh karena itu, melalui kisah ini kita sebagai pembaca, kita sebagai umat diajak untuk memfokuskan perhatian pada Allah yang berkuasa, Allah yang memberikan kesembuhan, bukan kepada orang per orang yang memohon kesembuhan. Penyembuhan melalui doa dan iman yang terjadi sepanjang waktu adalah suatu permohonan kepada Allah yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Dikabulkan atau tidak permohonan itu hanya tergantung pada kehendak Allah. Dan kisah penyembuhan di dalam bacaan kita pada saat ini menegaskan pembenaran Allah terhadap Yesus, hambanya itu yang sudah ditolak oleh bangsa pilihannya. Dengan Allah menyembuhkan orang lumpuh, pada saat disapa Petrus di dalam nama Yesus, ini mau menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa Allah memuliakan nama Yesus yang telah dibangkitkan dari kematian. Saudara-saudara, apa yang Yesus alami memang adalah bagian dari pengorbanan karena kasih-Nya demi rencana penyelamatan. Oleh karena itu Rasul Petrus mengundang agar umat bertobat, agar umat percaya kepada Yesus sebagai respon dari kasih Allah itu.
Menurut Petrus, suatu perjumpaan dengan Allah hanya mungkin dapat terjadi lewat pintu sempit pertobatan. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-19 yang juga menjadi nas pembimbing kita pada saat ini dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah. Pintu pertobatan membuka jalan bagi kita kepada kepenuhan hidup. Petrus tidak ragu-ragu membeberkan berbagai dosa orang yang mendengarkan khotbahnya. Menolak yang kudus dan benar. Mereka menolak Yesus, bahkan membunuhnya. Akan tetapi Petrus juga mengingatkan orang banyak itu bahwa mereka adalah anak-anak Bapa Surgawi. Dia yang telah mengutus Yesus, bukan untuk menghukum, melainkan untuk memberkati mereka, menebus dosa-dosa mereka dan memberi hidup baru bagi mereka. Saudaraku, jika Yesus telah berkorban dan menghasilkan kemenangan bagi kita, lalu apa respon kita sekarang? Kristus mengundang agar kita juga meneladani pengorbanannya dalam kehidupan. Jika kita memberikan diri bagi kebaikan sesama kita, kita tidak akan menjadi rugi, saudara. Tetapi kita akan melihat rencana Allah yang indah terjadi di dalam dan melalui hidup kita. Sebagai murid-murid Yesus atau orang yang percaya kepada Yesus, kita juga diundang atau dipanggil untuk meneladani Petrus. Mengajak siapapun juga untuk menyadari kelemahan dan dosa-dosanya, pelanggarannya, serta kemudian bertobat. Bertobat lalu pembaharuan diri untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita diajak untuk menyadari kelemahan kita, keterbatasan kita, dosa-dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Dan ini merupakan langkah awal yang meyakinkan untuk bertobat dan memperbaharui diri terus-menerus. Karena dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita juga memiliki keterbukaan diri untuk tumbuh, untuk berkembang, memperbaharui diri terus-menerus, belajar, bersikap mental untuk terus berupaya menjadi yang terbaik. Saudara-saudara, belajar tidak hanya terjadi ketika kita berada atau masih di dalam lingkungan sekolah atau pendidikan formal, melainkan juga selama kita bekerja, bahkan selama kita hidup dimanapun orang dapat belajar. Hidup, bertindak, dan bekerja dengan semangat belajar akan mendatangkan kelegaan hati yang luar biasa. Bersikap mental atau bersemangat belajar memang dijiwai oleh keutamaan untuk rendah hati. Atau orang yang rendah hati itu senantiasa bersikap mental belajar terus-menerus, tiada henti, sebagai respons pengenalan yang benar akan Tuhan Allah. Saudara, banyak orang Kristen yang merasa dirinya sudah mengenal Tuhan Allah dengan baik. Dan itu dibuktikan dengan rajin beribadah, terlibat dalam pelayanan, dan memberi persembahan yang banyak. Padahal hal-hal tersebut tidak menjamin sepenuhnya bahwa seseorang memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang dimaksud dengan mengenal bukan hanya sekedar tahu, tetapi lebih daripada itu, yaitu memiliki hati yang melekat pada Tuhan Yesus Kristus dan ada persekutuan yang karib dengan Dia yang terus terjadi secara kontinu. Bila hanya sekedar tahu saja, orang tidak akan mengetahui isi hati Yesus, isi hati Tuhan dan semua karakternya. Ada beberapa tokoh pahlawan iman Kristen yang menjadi contoh dalam mengenal Tuhan Allah dan hidup melekat kepadanya. Hidup yang melekat kepada Tuhan bukan berarti orang percaya tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa. Tetapi mereka punya hati yang selalu mau ditegur, mau dibentuk, mau dikoreksi. Serta punya kerendahan hati untuk jujur mengakui setiap kesalahan dan kelemahannya. Mengenal Allah secara benar akan menghantarkan kita kepada hidup yang benar. Dan inilah yang menjadi tema dari Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan. Perubahan diri menjadi lebih baik perlu dinyatakan dalam bentuk perubahan cara berpikir, bersikap, bertutur kata, dan bertindak. Dan dalam konteks kali ini dinyatakan dengan cara menjalani hidup di dalam kebenaran Allah. Dan sebagai umat yang telah dimerdekakan dari dosa, maka kita wajib hidup dalam kebenaran, tidak lagi hidup menurut keinginan daging. Galatia 5 ayat 19-21 mengatakan bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan Alkitab mengatakan jauhilah semuanya itu.
Saudara-saudara, orang yang mengenal Allah memiliki ciri-ciri untuk menuruti perintahnya, tidak lagi hidup di dalam dosa, serta hidup untuk memancarkan kasih. Sehingga 1 Yohanes 4 ayat 7-8 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita selidiki diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang sabar, murah hati, rendah hati, sopan, dan mementingkan kebutuhan orang lain? Seorang Kristen pasti tidak akan diam saja ketika dia tahu bahwa masih ada banyak hal-hal yang tidak baik di dalam hidupnya. Ia pasti akan terus berusaha, belajar, berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seseorang yang sungguh-sungguh mengenal Allah pasti akan terus bertumbuh ke arah yang benar. Melalui cara hidupnya pasti akan terpancarkan cahaya-cahaya kasih yang pada akhirnya dapat memberkati orang lain di sekitarnya. Mari Bapak Ibu Saudara, hiduplah di dalam kebenaran cinta kasih Allah. Tuhan memampukan dan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara diundang untuk berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, dengan kita bersama berikrar. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kembali pada saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa terus memimpin kami di dalam kebaktian yang kami lakukan pada saat ini. Meskipun kami masih harus melakukan ibadah secara daring, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu menyertai dan membimbing kebaktian yang kami lakukan ini. Sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami diajar untuk bersama-sama mengenal akan Yesus Kristus. Sehingga di dalam pengenalan itu ya Tuhan, kami boleh senantiasa terus dibentuk. Kami boleh senantiasa terus diproses untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kebenaran. Kami tahu ya Tuhan bahwa tidak mudah. Tetapi kami percaya dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, maka kami dimampukan untuk mengenal Kristus dengan lebih benar lagi, sehingga kami meneladaninya di dalam kehidupan keseharian kami. Biarlah firman yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi pegangan kehidupan kami di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami umat-Mu bersatu hati di dalam doa, kami hendak saling menopang. Secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Ibu Yongyani, Oma Marce Robot, Oma Siti Romlah, Ibu Enci Sutarsi, Oma Rusmiati Anirun, Bapak Rahmat Noron, Opa Yonatan Werata, Ibu Yohanita Noron, Ibu Lili Rahmadi, Ibu Komala Sari, Bapak RB Budiono, Bapak Junaidi Tibin, Oma Maria Pondaah, Opa Lingga Anirun, Ibu Suhartini Kiding, Bapak Romi Muhtar, Oma Asmiati Baidan, Ibu Isnarti, dan juga Ibu Justina Rustini Otol. Bahkan juga saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati mereka, menjamah sakit penyakit mereka, dan kami percaya di dalam iman. Oleh perkenanan Tuhan sajalah, maka kesembuhan, pemulihan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia di sepanjang minggu ini. Biarlah di dalam ungkapan syukur mereka, mereka senantiasa mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Bahkan mereka memberi diri mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berikan umur panjang, kebahagiaan, rezeki, dan juga berkat di dalam setiap kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa teringat akan saudara-saudara kami anggota jemaat Tuhan yang juga pada saat ini berada di dalam pergumulan kehidupan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati mereka ketika mereka berada di dalam duka. Biarlah Tuhan yang memberikan sukacita
Ketika mereka berada di dalam keadaan yang lemah, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Dan kami percaya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dan biarlah cinta kasih Tuhan juga senantiasa hadir dalam diri mereka. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga Oma Rusmiati Anirun dan Bapak Lingga, Bapak Yogi. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka penghiburan dan kekuatan sepeninggal almarhum Bapak Iwan Triangga. Biarlah Tuhan yang menguatkan keluarga dan senantiasa hadir di dalam setiap duka mereka. Sehingga ya Tuhan mereka tetap hidup berpengharapan karena kasih dan juga pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan mereka. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan di gerejamu ini, di GKP Jatiranggon. Tuhan berkati mereka dengan segala tugas dan tanggung jawab mereka yang tidak mudah di situasi dan kondisi pada saat ini. Berikan kesehatan, kekuatan, agar mereka dapat dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh sukacita dan kesetiaan, menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka semua. Kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa dengan adanya berbagai tragedi, berbagai musibah, bencana alam. Biarlah Tuhan kiranya yang senantiasa terus menjaga bangsa dan negara kami. Bahkan ya Tuhan Engkau memberkati para pemimpin kami agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, kesehatan agar mereka juga dapat menyelesaikan berbagai tragedi yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di NTT dan sekitarnya. Kiranya Tuhan juga menguatkan mereka ketika mereka harus kehilangan keluarga, harta benda. Biarlah kasih dan penghiburan daripada Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Bahkan ajarlah kami ya Tuhan sebagai orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan untuk dapat menjadi saluran berkat bagi saudara-saudari terkasih kami. Bahkan ya Tuhan kami juga berdoa bagi proses vaksinasi COVID-19 yang juga masih terus berjalan. Tuhan juga kiranya yang memberikan kelancaran dan setiap warga masyarakat Indonesia boleh mendapatkan penanganan itu dengan baik. Kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa dan negara kami sehingga kami boleh kembali dapat beraktivitas dengan baik karena kasih dan penyertaan Tuhan saja. Kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan bergereja kami, berjemaat kami, persekutuan kami. Bahkan kami menyerahkan gerejamu, baik gereja Kristen Pasundan, Aras Jemaat, Klasik, Sinode maupun Oikumene. Ajarlah kami untuk menjadi gereja bagi sesama sehingga kehadiran kami boleh dirasakan oleh banyak orang. Ya Bapa yang Maha Kasih, dengarkanlah segala permohonan kami, dengarkanlah ungkapan syukur kami. Dan di atas segalanya kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah kami ya Tuhan dengan ungkapan syukur dan permohonan kami di dalam doa syafaat. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kini tibalah saatnya kita memberi persembahan. Tapi sebelumnya dengarlah nats yang akan membimbing persembahan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang berfirman demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan syukur diadakan dengan diiringi lagu PKJ 149 ayat 1, 2, dan 3. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita membawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau telah mengaruniakan bagi kami segala perkara di dalam Yesus Kristus. Kini kami datang dan membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan menguduskan persembahan ini agar dapat dipergunakan dengan baik dalam membangun gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Upayakan dan tunaikanlah panggilan yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Kini teguhkanlah hatimu dengan keyakinan bahwa Allah sesungguhnya berkenan menolong dan memberkatimu. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menjaga engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.